Hello everyone, selamat datang kembali di channel Asiswak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa ada visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan Sauri Asiswak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada 2021 lalu, yaitu Kobayashi-san no Maid Dragon S atau biasa disebut Kobayashi-san Maid Dragon Season 2. Akhirnya bisa melihat kelanjutan cerita dari kisah Kobayashi bersama maid kesayangan kita, yaitu Tohru. Singkat cerita, setelah menolak kaisar penghancur yang ingin membawa Tohru pulang, kini kehidupan Kobayashi sebagai pekerja kantoran berjalan seperti biasa. Namun kedamaian itu kembali terganggu dengan kehadiran Ilulu, naga dari dunia lain yang merasa iri karena Tohru mempunyai seorang untuknya sebagai tempat untuk kembali. Sekaligus masih belum menerima jika naga dan manusia bisa hidup berdampingan. Ya, karena sejak dulu Ilulu didoktrin bahwa manusia itu buruk dan zalim pada naga. Ilulu melakukan berbagai cara untuk menguji Kobayashi, seperti merubahnya menjadi cowok dan adu bacot di setiap kesempatan. Kobayashi yang merasa Ilulu mirip dengan dirinya yang dulu merasa iba dan berusaha untuk membujuknya agar bisa menerimanya serta masa lalunya. Apakah upaya Kobayashi membujuk Ilulu agar bisa hidup berdampingan dengan manusia berhasil? Apakah para naga masih bermunculan di dunia ini? Seperti apa masa lalu Tohru yang masih belum terungkap di season sebelumnya? Apakah season kedua ini cukup rekomen? Ya, terutama buat kalian pecinta anime komedi. Tapi tidak untuk kalian yang gak suka hal-hal berbau ecchi dan yuri, karena kedua hal ini sudah menjadi bagian unsur yang melekat pada IP ini. Yang buatku suka dengan season kedua ini yang pertama, bagaimana cerita di season 2 ini mencoba memperluas pengetahuan tentang dunia lain yang kental akan sihir dan masih udik itu dengan mengkaitkan sekaligus memperdalam hubungan antar karakter plus dikasih flashback. Yang kedua, komedi yang ditawarkan anime ini masih konsisten, walaupun sayangnya kebanyakan seluruh joknya selalu dikaitkan dengan yang cabul. Hal-hal lucu seperti kekocakan Tohru, Elma yang gampang disokok jajan, atau kepolosan Kana yang jadi elemen sempurna di season sebelumnya jadi kurang aja gitu. Yang ketiga, animasi ketika adegan actionnya yang wow banget, antara animasi tonjok-tonjokan dengan animasi sihir yang menurutku cukup imbang. Nggak kayak anime sebelah yang kalau adegan action malah diliatin batu perterbangan atau cahaya saat layar. Yang keempat, akhirnya rivalitas antara Tohru dengan Elma yang selesai dan terungkap kenapa mereka berdua begitu. Yang kelima, beberapa pertanyaan dan misteri yang belum terjawab akhirnya banyak terkuak seiring berjalannya cerita di season 2 ini. Seperti siapa Tohru sebenarnya selain dia anaknya kaisar atau kenapa dia ingin jadi maid. Yang keenam, opening animasinya yang lucu banget, kalau lagunya sih aku be aja. La 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 la, yang itu loh. Yang kurang kusuka dari season 2 ini, yang pertama masih sama dan seperti biasa, banyak karakter ceweknya, jadi banyak omongnya. Walaupun diimbangi dengan beberapa karakter cowok, dapat durasi tapi ya tetap aja nggak ngaruh. Yang kedua, walaupun karakter di anime Miss Kobayashi Dragon Band ini cukup ikonik dan unik, kurasa untuk karakter baru yang bernama Ilulu ini terlalu kelewatan unik cuy. Maksudku lihat, tetenya nggak normal anjir. Untuk karakternya ada Kobayashi, MC kita yang ternyata emang suka pakai baju cowok karena nggak pernah pede sebagai cewek. Tohru, maid kesukaan kita semua, ia akan melakukan segala hal untuk bisa membahagiakan Kobayashi. Kana yang masih gemesin, Elma yang di season kali ini udah nggak ngebet membawa Tohru kembali ke dunia asal mereka, Takia, wibu teman kerjanya Kobayashi, Fav, yang entah kenapa aku ketawa aja gitu dengan idealisme dan cara dia eksekusi keinginannya, Sota, bocil penyihir yang di season kali ini cukup diperlihatkan kebolehannya di bidang sihir. Lukwa, naga seksi yang ternyata adalah Dewi tapi memilih jadi familiarnya Sota. Ilulu, yang di 3 episode pertama mencuri perhatian dan developernya semakin baik terlepas dari penampilannya yang cukup fenomenal. Taketo, cucunya pemilik toko tempat Ilulu bekerja, aslinya dia Okajaka toko tapi sejak ada Ilulu dia jadi nongol aja tuh. Saikawa, teman sekolahnya Kana yang sepanjang episode masih sama sangkiranya di season sebelumnya. Georgie, kakaknya Saikawa yang masih terobsesi untuk jadi maid, bahkan lupa nama aslinya. Cole, teman barunya Kana dari Amerika, dia anak orang kaya. Kemudian ada bapaknya Tohru, si kaisar kehancuran, dan bapaknya Sota yang ternyata adalah bosnya Kobayashi. Sisanya lupa, anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, entah aku yang baru mudeng atau nggak merhatikan dari season sebelumnya, aku baru tahu kalau ternyata bahkan naga sendiri punya kelompoknya sendiri. Ada penghancur, harmoni, dan netral, yang dari namanya aja ketika kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda pada manusia. Yang kedua, akhirnya terungkap juga kenapa Tohru ngebet jadi maid, ya karena dia ingin memperjuangkan kebebasannya untuk hidup, walaupun akhirnya gagal karena kalah lawan dewa. Tapi toh, benar kata Fran, kalau kamu merasa tidak bebas, ya kamu gagal sebagai naga.
Jadi keputusan yang tepat bagi Toru untuk pergi ke dunia lain dan mulai hidupnya sebagai maidnya Kobayashi. Yang ketiga, alasan kenapa naga begitu dibenci terutama dari kelompok penghancur, ya ternyata dari naga itu sendiri yang ingin kekuasaan dan menganggap manusia itu makhluk rendah. Andai aja mereka menggunakan kekuatan mereka seperti yang kelompok Harmony lakukan, terutama Elma, aku yakin gak akan sampai berlarut-larut begini. Menurutku season 2 ini emang gak sedikit kekurangannya, tapi gak sedikit juga peningkatannya. Aku gak terlalu berharap ada season 3-nya sih, tapi kalau ada season 3-nya, semoga hal-hal yang dicapai di season 2-nya tetap dipertahankan. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat akses dan like, komen, barangkali kalian mau request apa di next video. Thank you everyone, bye.